Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Baik, sebelum kita mulai materi pada hari ini, baiklah Bapak perkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama Bapak adalah Syarif Hidayat, ya. Untuk materi hari ini kita masih melanjutkan pada minggu kemarin yang telah disampaikan dari materi itu pada hari ini materi lompat jauh. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan tentang gerak spesifik dalam lompat jauh. Ada awalan, ada tolakan, sikap badan di udara dan mendarat. Baik anak-anak sekalian, tentu kalian semuanya sudah siap menerima materi pada pagi hari ini. Tentu kalian sudah kenal dengan namanya lompat jauh, di mana anak-anak sekalian semuanya dapat melakukan aktivitas tersebut tanpa disadari dilakukan dengan sendirinya. Jadi Bapak harapkan dengan adanya materi pada hari ini Bapak tidak banyak mengulang atau memberikan secara luas materi lompat jauh. Dalam lompat jauh kita ketahui bersama ada 3 macam gaya yang digunakan. Yang pertama ada gaya jongkok atau ortodok, atau biasa kita gaya biasa ya, yang sering kalian lakukan tanpa sadar telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu gaya jalan di udara atau disebut dengan walking in the air. Ya, kemudian yang ketiga yaitu gaya lenting. Dimana untuk materi kalian hari ini kelas 7 Bapak persiapan itu materi gerak gaya jongkok pada lompat jauh. Mungkin anak-anak sudah bisa membayangkan bagaimana cara melompat dengan baik dan benar sehingga tidak dapat atau tidak menghasilkan cedera pada diri masing-masing. Dengan adanya itu kami harapkan anak-anak sekalian dapat mengetahui ada 4 macam tahapan yang kalian ketahui. Yang pertama ada awalan, di mana dalam awalan itu nanti kalian akan melakukan dengan sebaik mungkin. Sebelum kita ke awalan, Bapak mungkin akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan lompat jauh. Yang pertama, lompat jauh adalah suatu gerakan melompat. Ini pasti anak-anak tahu sudah sering melakukan tanpa disadari, anak-anak sudah melakukan di rumah. Ya, suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, yang dilakukan dengan cepat dan tangkas untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Intinya ya, lompat jauh ini anak-anak sekalian dapat melakukan dengan sebaik mungkin sehingga hasil yang ingin dicapai menjadi maksimal. Otomatis kalau ingin hasil yang maksimal, anak-anak sekalian harus melalui proses latihan ya, di mana dengan proses latihan itu akan terbentuk prestasi yang maksimal juga. Baik, yang selanjutnya mungkin kalian bingung atau belum pernah melihat gambar bak lompat, di mana di sini akan Bapak perlihatkan gambar bak lompat dengan sesuai dengan aturan dari PASI ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang pertama, panjangnya untuk awalan sekitar 45 meter ya, dimana di sana anak-anak sekalian dapat melihat 45 meter jaraknya itu kita ibaratkan dari satu tiang listrik ke tiang listrik yang lain. Kemudian ada jeda 1 meter, kemudian ada papan tumpu, kemudian ada bak pasir sepanjang 10 meter. Jadi sementara itu gambaran dulu dari kalian bahwa untuk lompat jauh sebenarnya lebih sering kalian lakukan. Baik, Bapak akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak sekalian, tadi setelah Bapak jelaskan dari tujuan pembelajaran
sampai dengan gerakan jenis-jenis dari lompat jauh atau gaya yang digunakan. Sebelum kalian melakukan nantinya di rumah, alangkah baiknya anak-anak Bapak beritahu sebelum melaksanakan kegiatan itu. Kami harapkan anak-anak dapat melakukan sesuai dengan urutan dan prosedur yang kita laksanakan. Sebelum melakukan aktivitas yang berat, anak-anak diharapkan dapat melakukan pemanasan dulu. Dimana dengan adanya pemanasan itu anak-anak sekalian dapat manfaat. Yang pertama, meningkatkan suhu tubuh agar otot siap beraktivitas dan bergerak. Artinya dimana dengan suhu tubuh yang sudah siap dapat menerima reaksi ataupun gerak dari lompat yang akan kita laksanakan. Yang kedua, menghindari terjadinya cedera. Dengan adanya pemanasan yang baik, ya, kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya pemanasan dapat menghindari terjadinya pada otot. Yang pertama, karena kita lompat jauh terjadi pada otot paha, ya. Jadi kami harapkan kepada anak-anak dapat melakukan pemanasan sebaik mungkin. Yang ketiga, meningkatkan detak jantung. Artinya anak-anak dengan adanya pemanasan ini juga dapat meningkatkan detak jantung. Pemanasan dibagi menjadi dua macam, perlu anak-anak ketahui yang kelas 7, siswa kelas 7. Pemanasan terbagi dua macam. Yang pertama pasif. Di mana pasif ini adalah gerakan yang dilakukan di tempat. Artinya setelah melakukan gerakan tersebut, diam sesuai dengan hitungan yang diperlukan. Contoh pada gambar, ya, itu adalah pemanasan pasif. Jadi anak-anak sekalian dapat melihat bagaimana cara melakukan gerakan pemanasan pasif dari kepala sampai dengan kaki sehingga dapat melaksanakan aktivitas yang lebih berat lagi. Yang kedua, pemanasan aktif. Jadi di sini pemanasan aktif ini akan diperlihatkan gambar ataupun video di mana setiap siswa dalam melakukan aktivitas dapat melakukan pemanasan secara aktif, ya. Sehingga dengan adanya kegiatan pemanasan aktif ini otot ataupun terhindar dari cedera sangat minim. Setelah itu saksikanlah video berikut ini. Baik, setelah kita melakukan pemanasan tadi, tentu anak-anak sekalian sudah siap sedia dalam melaksanakan kegiatan pada materi lompat jauh pada hari ini dengan gaya jongkok, ya. Yang pertama adalah awalan, di mana awalan ini dilakukan secara berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Awalan adalah suatu gerakan berlari yang dilakukan oleh seseorang pelompat jauh yang jaraknya sudah ditentukan oleh seorang pelompat sehingga dapat memaksimalkan hasil dari awalan tersebut. Dimana tadi kita lihat pada gambar yang telah Bapak tampilkan bahwa untuk bak lompat tersebut dengan ukuran 45 meter untuk awalan dilakukan. Jadi kepada anak-anak sekalian bisa memperhitungkan jarak yang kalian tentukan untuk melakukan awalan tersebut sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Kita akan melanjutkan materi setelah jeda berikut ini. Baik anak-anak, kita kembali melanjutkan apa yang telah kita perjelas tadi. Yang pertama tadi kita awalan, lalu gerakan kedua yaitu tolakan. Tolakan sebenarnya ini adalah gerak lanjutan dari awalan berlari menggunakan tumpuan
kaki yang paling kuat pada papan tumpu. Kalian sudah melihat tadi gambar juga ada papan tumpu. Nah, di sana kalian bisa menggunakan kaki bagian yang paling kuat. Boleh kaki bagian kiri ataupun kanan. Pokoknya yang terkuat sehingga dapat menghasilkan lompatan yang maksimal. Yang ketiga yaitu sikap badan. Karena di sini kita menggunakan gaya jongkok, jadi otomatis anggaplah kita seperti melompat seperti katak. Gimana caranya? Caranya ayunkan kakimu setinggi-tingginya, lalu letakkan kedua kakimu di depan sebelum mendarat. Gaya jongkok ini identik dengan gaya ortodok atau gaya yang biasa muncul pada diri masing-masing. Supaya lebih jelasnya, kalian dapat mengamati bagaimana katak melompat dari satu sisi ke sisi lain. Ya, itu perbandingan atau cara yang lebih mudah untuk mengamati hasil gerakan gaya jongkok ini. Kemudian yang terakhir, mendarat. Otomatis mendarat ini karena beban yang berat dari awalan, tolakan, kemudian sikap badan. Mendarat ini posisinya adalah karena titik berat badan tertumpu pada kaki, ya. Jadi otomatis karena setelah pemanasan dan sebagainya sudah siap menerima aktivitas. Teknik mendarat merupakan teknik terakhir dalam lompat jauh, di mana pelompat akan jatuh atau berhenti dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersamaan. Jadi Bapak harapkan dengan adanya penjelasan mendarat ini, anak-anak sekalian dapat melaksanakan dari 4 item tersebut dengan baik, sebaik mungkin, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lompatan yang lebih baik lagi. Ya, ini ada Bapak sisipkan foto atau gambar, ya, di mana posisi dari sikap awalan, menolak, sikap badan sampai mendaratnya. Dengan adanya gambar ini kalian dapat menganalisa gerakan bagaimana yang benar, bagaimana yang salah. Jadi kami harapkan kepada seluruh siswa dapat mulai sekarang belajar menganalisa, kemudian membuat proses tersebut dalam suatu bentuk tulisan. Mungkin karena waktu juga yang misalkan kita, anak sekalian, sebelum mengakhiri ini Bapak akan memberikan satu penugasan ya kepada kalian untuk pekerjaan nanti di rumah, sehingga kalian dapat mengingat dan mengulang kembali apa yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama tugasnya, buatlah laporan hasil kegiatan kalian melaksanakan lompat jauh sesuai dengan apa yang kalian lakukan di rumah. Buat dalam bentuk laporan hasil. Nah, seperti tadi, tugas ini sebenarnya gampang susah. Dimana apabila kalian tidak melakukan, ya, anak-anak sekalian otomatis tidak bisa memberikan hasil laporan tersebut. Kenapa? Ini dalam bentuk laporan tulisan. Jadi setiap langkah-langkah yang kalian lakukan ada tadi pemanasan, ada aktif, ada pasif, kemudian ada awalan, ada tolakan, sikap badan dan mendarat. Itu yang kalian buat sebagai bahan laporan, sehingga dengan adanya itu Bapak bisa mengambil penilaian untuk kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemudian setelah tadi Bapak sampaikan ya apa yang menjadi tugas kalian di rumah, sebelum kita mengakhiri, baiklah ada beberapa yang perlu kalian ingat, karena kita pada masa pandemi ini sangat perlu kita menjaga lebih baik ketimbang mengobati. Yang pertama, kita harus memakai masker apabila kita keluar rumah, itu pun sesuai dengan kepentingan yang mendesak ataupun tidak. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, ya, supaya kuman ataupun virus yang ada di tangan kita dapat hilang. Yang terakhir, menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini kadang-kadang agak susah. Kenapa? Karena mungkin kalian sudah lama tidak bersekolah, ketemu teman, akhirnya saling berdekatan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya dan dapat kalian lakukan di rumah sebaik mungkin. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.